Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada beberapa aturan dalam perang yang tidak boleh dilakukan. Termasuklah senjata yang tidak boleh digunakan pada saat berperang. Namun perlu diingat dalam pembahasan kali ini admin hanya mencoba memaparkan peraturan hukum humaniter internasional atau hukum perang internasional. Dan pada saat terjadi perang tidak menutup kemungkinan masih banyak juga senjata-senjata yang dilarang ini digunakan oleh militer negara-negara di dunia. Ya, namanya juga berperang. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Yang pertama adalah ranjau darat. Ranjau darat adalah alat peledak yang ditanamkan ke dalam tanah dan akan meledak ketika disentuh atau diinjak oleh sebuah kendaraan, orang, atau binatang. Ranjau darat digunakan untuk mengamankan daerah yang diperebutkan dan untuk membatasi pergerakan lawan dalam perang. Ranjau darat sangat populer untuk digunakan di dalam pertempuran karena selain harganya terjangkau, bahkan untuk militer negara miskin sekalipun. Senjata ini juga memiliki efek merusak yang cukup hebat. Ranjau darat juga banyak menimbulkan korban sipil. Beberapa senjata seperti bom klaster dan ranjau darat memang telah dilarang oleh PBB untuk diproduksi dan digunakan dalam peperangan. Namun kepentingan bisnis negara-negara produsen seperti Amerika Serikat, Israel, Prancis, RRC, Rusia, dan sebagainya telah menutup mata hati para politikus dan ahli militer di banyak negara untuk tetap menggunakan dan memproduksi senjata-senjata tersebut. Yang kedua, cluster bom. Bom cluster atau bom tandan atau bom curah adalah bom yang memiliki mekanisme unik di mana setelah diluncurkan dari pesawat tempur atau bomber, bom akan pecah menjadi ratusan bom kecil berupa kaleng. Pada awalnya bom ini diciptakan untuk menghancurkan landasan pacu pangkalan udara, konvoi kendaraan lapis baja, atau untuk membubarkan konsentrasi pasukan darat. Secara efektif, bom ini digunakan dalam Perang Irak, Afghanistan, dan Perang Arab-Israel. Yang ketiga adalah White Phosphorus atau yang disingkat dengan WP. WP dapat menghasilkan kebakaran dan asap. Fosfor putih dibuat dari alotrop, unsur kimia fosfor. Fungsi utama dari bom fosfor adalah untuk menghasilkan asap pelindung yang akan melindungi gerakan dari pandangan musuh atau agar asal tembakan tidak terlihat oleh musuh. Fosfor putih atau WP dapat menghasilkan asap dengan cepat begitu meledak. Penggunaan WP ini dikenal umum dalam dunia militer, baik infanteri, tank, artileri, dan lainnya. Namun demikian, WP juga memiliki efek samping. WP dapat membakar apapun dengan sangat cepat. WP juga dapat digunakan untuk membunuh tentara musuh yang akan menyebabkan mereka yang terkena akan terbakar atau bahkan meninggal. WP yang dimasukkan ke dalam bom, misil jarak dekat, dapat meledak dan menyebarkan api. Fosfor putih dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan 3 cara. Dengan membakar jaringan otot, jika asapnya terhirup atau tertelan, akibat paling fatal jika tertelan atau terbakar. Yang keempat, napalm bomb. Banyak negara yang protes saat Indonesia menggunakan bom napalm dalam operasi Seroja di Timor Timur tahun 70-an. Tapi dalam skala yang lebih besar, Amerika Serikat menggunakan bom ini dalam konflik di Vietnam serta Israel dalam Perang Yom Kippur.
namun tidak banyak negara yang protes. Secara teknis, napalm adalah bom bakar yang berisi zat kimia berbentuk pasta tertentu yang akan terbakar begitu bom pecah di darat. Pasta yang cair akan menyebarkan nyala api ke berbagai arah dan bom ini sangat efektif untuk menghancurkan pasukan darat yang bersembunyi di parit-parit atau hutan. Yang kelima adalah peluru DU atau depleted uranium. Peluru DU adalah jenis peluru yang dikembangkan dari limbah uranium, hasil pelucutan bom nuklir. Secara harafiah, DU berarti uranium yang dilemahkan radiasinya. Peluru ini sangat handal dan menjadi standar senjata meriam Gatling GAU-8 Avenger yang dibawa pesawat A-10 serta Cannon Bushmaster pada APC Bradley. DU juga digunakan untuk membuat inti peluru antimaterial pada tank Abrams. Efektivitas senjata ini adalah mampu menembus bahan baja tank setebal apapun dan ini terbukti pada Perang Irak, di mana ratusan tank Irak menjadi korban senjata ini. Yang menjadikan senjata ini kontroversial adalah kandungan uranium, yang ternyata menurut penelitian masih memancarkan radiasi dalam tingkatan yang membahayakan manusia. Ini terbukti pada kasus di Bosnia, saat beberapa tentara Italia menderita leukemia beberapa hari setelah menggunakan peluru tersebut. Di Irak, tank-tank yang hancur terkena peluru ini ternyata memancarkan radiasi, yang membuat tank-tank rongsokan tersebut tidak aman untuk didekati. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?